Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa kita yang hadir di tempat ini, kita percaya kita mau datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang bersekutu dengan Tuhan. Mau datang menaikkan syukur, terima kasih atas segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah-rumah, boleh menikmati dan merasakan hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami sembah Allah yang memberikan kami perlindungan, yang memberikan kami penyertaan. Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Amin. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Amin. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Ku ada. Yes Lord. Kami mau datang berterima kasih buat kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oh, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Selaku kan memuji-Mu, memuji-Mu. Selaku kan memuji-Mu, memuji-Mu.
selamanya. Mari kita mau datang bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang berterima kasih. Dia Allah yang memberikan nafas hidup. Dia Allah yang memberikan kekuatan. Dia Allah yang memberikan kemampuan. Kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita mau datang naikkan syukur padanya. Haleluya, Engkau layak disembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh Yesus, kami datang bersyukur, kami datang menyembah-Mu saat ini di hadapan hadirat-Mu. Kami menyembah. Mari bersama kita bangkit berdiri, katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagimu. Puji syukur kami memuji Engkau. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama menaikkan sorak kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian, ucapan syukur ke hadapan Tuhan. Sebab Engkau layak disembah. Engkau yang menerima pujian kami. Ini ucapan syukur kami. Kami mau lebih lagi menyembah dan memuji Tuhan. Bersorak menaikkan setiap iman kami bahwa Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Saya mau lihat jempolnya. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dengan penuh semangat katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya mau lihat kita semua katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dengan sepenuh hati katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik. Dia, hanya Dia, amin. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, haleluya. Dia sangat baik. Yesus, kita mau bertepuk tangan, katakan Dia sungguh baik, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik. Hanya Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, amin. Saya percaya kita yang hadir saat ini merasakan bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tuhan sudah membawa kita melewati tahun 2021, memasuki tahun 2022. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita mau percaya, sekalipun kita belum melewati bulan demi bulan di tahun ini, kita percaya ada penyertaan, perlindungan, dan kebaikan Tuhan yang akan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa dengan pujian ini. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan.
bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Daku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus. Ada banyak hal yang kami tidak ketahui. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Akan memegang tangan kami. Saat ini kami mau mengangkat tangan kami. Biarlah Engkau menuntun jalan kami. Engkau tuntun jalan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang akan tetap terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami tidak tahu 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, bulan demi bulan. Tapi kami percaya hanya satu keyakinan kami, ada jaminan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kami. Kami terima janji itu Tuhan. Kami terima dan kami mau katakan, Yesus.
menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mari lebih lembut kita mau katakan, Tuhan pegang tanganku. Yesus pegang erat. Yes Lord. Yes sakaralabaka ya sakaralabakira lawaya shadow. Irakata ya maralaba shikerelebe ya sadar. Dengan iman kita mau katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama bisa hidup tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Karena itu peganglah tangan kami ya Tuhan. Peganglah erat tangan kami, tuntunlah setiap langkah kami dalam dunia yang gelap ini ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh berjalan ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menilik setiap kami ya Tuhan. Hati kami yang rindu Tuhan untuk disirami ya Tuhan oleh benih firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, sukacita-Mu sudah memenuhi kami ya Tuhan. Hadirat-Mu juga sudah memenuhi setiap hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau duduk tenang ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam dan dalam hati kami simpan dan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakailah Tuhan lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat tahun baru. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Gembala Sidang dan Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya untuk saudara-saudara di GTI Batam. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah selalu menyertai saudara sekalian. Mari, hari ini kita mau sama-sama lagi belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang mengapa harus bertumbuh. Kita yang sudah jadi orang tua, sebagian besar pasti pernah menyuapi makan anak-anak kita ya. Ada anak yang mudah makanya suka makan, wah enak itu menyenangkan. Ada juga anak-anak yang rewel, sulit sekali makannya. Seperti anak ini, orang tua harus berusaha bujuk ini, bujuk itu, hanya supaya anaknya mau makan. Kadang-kadang sampai dibawa keliling di kompleks perumahan, dibawa ke taman bermain supaya mau makan. Kenapa sih? Kok harus susah-susah berusaha seperti itu? Kenapa tidak dibiarin aja? Toh nanti kalau lapar kan nangis-nangis sendiri. Apa ada yang seperti itu? Tidak ada ya. Kita orang tua berusaha dengan semampu kita untuk memberi makan. Bahkan tidak cuma makanan biasa aja, diberi susu, diberikan vitamin yang paling baik, dicarikan DHA, dicarikan makanan-makanan yang berprotein tinggi, diberi jus jeruk, jus buah. Supaya anak kita bisa tumbuh dengan baik, dengan optimal. Dan kalau sudah tumbuh, senang sekali orang tua.
Mungkin seperti ini, anaknya baru bisa belajar berjalan, langsung difoto, di video, memenuhi Instagram, YouTube-nya. Anakku sudah bisa jalan sendiri. Senang sekali orang tua, papa, mama, kakek, nenek, semua senang. Meskipun kadang-kadang proses menumbuhkan ini harus melewati beberapa hal-hal yang tidak enak, yang menyakitkan. Seperti bayi ini, sejak baru lahir, belum 24 jam umurnya, sudah harus diimunisasi hepatitis B. Beberapa hari kemudian BCG, sambung polio, disambung lagi DTP, dan masih banyak rentetan imunisasi lainnya ya. Meskipun orang tua harus bayar, harus antri. Meskipun bayinya nangis kesakitan, tapi orang tua tetap lakukan imunisasi itu. Apalagi kalau sakit, harus minum obat puyer yang pahit. Mungkin anaknya enggak mau, diludahkan. Tapi ibu-ibu tangkap, pegangi, dipaksa minum obat, paksa telan. Kenapa sih kok kelihatannya begitu kejam? Apa mau menganiaya anaknya? Tentu tidak. Justru sebaliknya, supaya anak ini cepat sembuh, cepat pulih, bisa tumbuh lagi dengan maksimal. Ini perjuangan orang tua dalam menumbuhkan anak-anaknya. Tidak saja tubuhnya secara fisik, juga kemampuan berpikir, kemampuan gerak motorik, daya tangkapnya diusahakan supaya tumbuh semaksimal mungkin. Dari kecil sudah disekolahkan. Setelah sekolah pulang masih lagi diikutkan kursus membaca, menulis, bahasa Inggris, musik dan lain sebagainya. Meskipun untuk itu orang tua harus repot. Antar jemput, beli baju seragam, bayar uang kursus. Mungkin jatah uang untuk beli baju barunya dibayarkan buat kursus anaknya. Kenapa sih kok orang tua mau bersusah payah seperti itu? Kita tahu karena orang tua begitu mencintai anaknya. Meskipun anaknya masih kecil, mungkin masih seperti ini baru digendong, belum bisa jalan. Tapi orang tua sudah menyiapkan rencana demi rencana yang indah-indah untuk masa depan anaknya. Selain itu, kenapa sih kok orang tua mau bersusah payah untuk menumbuhkan segala segi dari anaknya? Supaya karena orang tua ini dia bisa melihat lebih jauh, dia punya visi yang lebih jauh daripada anaknya. Orang tua ini mengerti kalau anak ini tidak tumbuh secara optimal dengan pikiran logis, pikiran jasmani, susah untuk mendapatkan masa depan yang baik. Karena itu orang tua berusaha keras untuk menumbuhkan anak-anaknya. Tidak hanya profesor, doktor yang pandai-pandai saja mengerti hal ini. Juga kita, semua kita yang sederhana, orang biasa-biasa aja mengerti dengan jelas. Sudah biasa dilakukan di seluruh dunia. Kalau kita perhatikan, ada banyak hal-hal jasmani yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata di baliknya ada arti rohani. Seperti orang tua yang tadi berusaha keras untuk menumbuhkan anak-anaknya. Demikian juga hati Tuhan. Tuhan juga ingin, Tuhan juga berusaha keras untuk menumbuhkan rohani anak-anaknya. Dengan berbagai cara Tuhan berusaha keras. Sejak kita masih jadi orang berdosa, Tuhan sudah tebus jadi orang benar. Tapi Tuhan bilang jangan puas hanya di halaman aja. Jangan puas hanya sebagai orang benar. Kadang-kadang masih jatuh bangun dalam dosa. Tuhan mau kita meningkat lebih tinggi lagi. Meningkat lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika saya kanak-kanak, saya berkata-kata seperti kanak-kanak. Saya mengerti seperti kanak-kanak. Saya berpikir seperti kanak-kanak.
Tapi ketika saya menjadi dewasa, saya meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini yang Tuhan mau. Segera lompat jadi dewasa. Sama seperti kita. Kita yang sudah dewasa, tentu kita tidak bermain seperti bayi ini lagi. Kita tidak perlu pakai penadah air liur, pakai pampers, minum pakai botol dot bayi. Kita sudah tinggalkan segala perkara kanak-kanak itu. Demikian juga yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita berubah, bertumbuh. Meskipun sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, ada beberapa banyak orang yang masih terus kanak-kanak rohani. Kalau dulu tahun lalu masih mudah berbohong, masih mudah marah, emosi, bertengkar, dan segala macam perkara kanak-kanak rohani. Ayo, di tahun yang baru ini kita buang itu semua. Tuhan tidak mau kita terus kompromi dengan segala macam dosa keduniawian ini. Tuhan ingin kita meningkat, makin hari makin tinggi. Seperti Ibrani 6 ayat 1 katakan, karena itu tinggalkanlah pengajaran dasar Kristus, lanjutkan kepada kesempurnaan. Terjemahan lama mengatakan langsungkanlah, langsung, lompat langsung kepada kesempurnaan. Ini yang Tuhan mau. Jangan lagi meletakkan dasar tentang pertobatan dari perbuatan yang membawa mati dan tentang iman kepada Allah. Tuhan bilang jangan lagi bertobat jatuh. Bertobat di satu segi, jatuh di segi yang lain. Terus jatuh bangun dalam dosa. Bukan itu kehendak Tuhan buat kita. Tuhan ingin kita bertumbuh. Apa yang masih jadi kelemahan kita, buang. Dengan iman, dengan kesungguhan, dengan komitmen bilang, Tuhan aku mau bertumbuh. Aku buang segala itu. Tuhan sudah beri kita 7 kebutuhan pokok rohani yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi setiap hari. Kalau secara jasmani kita semua mengerti ada 3 kebutuhan pokok jasmani kita. Sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, tempat tinggal. Demikian juga secara rohani. Tuhan beri 7 kebutuhan pokok. Mungkin masih ada lagi saudara bisa selidiki. Tapi minimal 7 kebutuhan pokok rohani ini harus kita penuhi setiap hari. Hidup suci di hadapan Tuhan. Sampai dalam hati, dalam pikiran, angan-angan, rencana yang akan datang. Benar suci di hadapan Tuhan. Yang kedua, mau pikul salib. Mau menyangkal diri, hidup di jalan sempit. Yang ketiga, mau bersekutu, saling menasehati, saling menguatkan, saling menopang di antara saudara seiman. Tekun di dalam doa, baik doa pribadi kita di rumah, juga doa bersama-sama di gereja. Tekun beribadat, tidak bolosan, tetapi rajin, tekun, setia. Rutin dalam pembacaan Alkitab kita, baik pembacaan setiap hari, Alkitab per tahun, juga penyelidikan, belajar, bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan juga melayani. Ini 7 kebutuhan pokok rohani yang harus kita penuhi, supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Seringkali karena ada begitu banyak kesibukan, pekerjaan, kadang-kadang tertunda. Kadang-kadang kita lalaikan sampai akhirnya 1 hari lewat. Tuhan sangat sedih. Tapi kadang-kadang pekerjaan sudah selesai, segala kewajiban sudah beres. Waktu mau buka Alkitab, waktu mau doa, ting, ada berita yang menarik masuk. Wah, ini lebih menarik. Lupa. Terus baca media sosialnya, lupa tidak melakukan kebutuhan rohani. Karena itu tidak bisa bertumbuh. Terus jatuh bangun, lemah rohaninya. Bukan ini kehendak Tuhan buat kita. Karena itu Tuhan ingatkan lagi. Di hari-hari awal tahun ini, di saat kita memasuki satu fase baru dari kehidupan kita, ayo
kita mau bikin komitmen. Tuhan, aku mau pakai waktu-waktuku ke depan untuk bertumbuh secara rohani. Kita isi umur hidup yang Tuhan berikan setiap hari ke depan untuk menumbuhkan rohani kita. Kenapa sih kok harus bertumbuh? Yang pertama, kalau tidak tumbuh itu berarti tidak normal. Semua kita manusia bertumbuh. Kita tahu seperti anak-anak, mulai bisa duduk, merangkak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan seterusnya. Bahkan sebenarnya sejak dari dalam rahim, sejak masih janin, sudah terus bertumbuh. Apalagi pada waktu sudah lahir. Seandainya anak berumur 1,5 tahun belum bisa bicara atau belum bisa berdiri, tentu orang tuanya kebingungan. Jangan-jangan anakku bisu, jangan-jangan anakku lumpuh. Dibawa pergi ke dokter, spesialis tumbuh kembang anak. Meskipun mahal dibayar untuk dievaluasi. Ada penyakit apa, Dok? Apa ada cacat, Dok? Apa ada kelainan? Kenapa anak saya tidak bisa tumbuh normal seperti anak-anak seusianya yang lain? Dievaluasi. Jadi pertumbuhan itu adalah hal yang normal yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tidak hanya untuk manusia. Kalau kita lihat juga binatang. Binatang itu juga bertumbuh. Dari kecil bertumbuh, makin lama makin besar, makin dewasa. Demikian juga dengan dunia tanaman, tumbuh-tumbuhan. Semua bertumbuh. Ini pola normal yang Tuhan berikan kepada kita. Apa maksud Tuhan? Supaya kita juga bertumbuh dalam rohani kita. Kalau macet tidak bertumbuh, itu artinya tidak normal. Pasti ada satu sebab, satu penyakit, satu dosa yang menghambat pertumbuhan kita. Dan itu harus kita cari, kita bereskan, kita buang. Tapi seringkali iblis itu berusaha untuk menipu. Ngapain sih? Susah-susah bertumbuh, enggak perlulah. Toh kamu juga tidak mundur kok. Tiap minggu tetap datang ibadah, tetap ke gereja. Ngapain susah-susah? Sudah seperti sekarang, tetap gini aja, enggak apa-apa kok. Itu kata-kata iblis. Tapi bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jelas Tuhan katakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah di dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi jelas Tuhan katakan, jelas Tuhan perintahkan supaya kita bertumbuh di dalam anugerah, di dalam pengenalan akan Allah, di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita bertumbuh, tidak hanya dalam ayat ini aja, juga dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kepada ukuran yang penuh dari Kristus. Kalau di sini dikatakan ukuran yang penuh, pasti ada ukuran yang tidak penuh. Ukuran penuh yang Tuhan kehendaki adalah jadi sama seperti Kristus. Itu ukuran yang Tuhan kehendaki. Kalau ukuran yang tidak penuh, mungkin setengah atau sepertiga atau seperempat. Bayangin, seandainya kita punya anak, pertumbuhannya cuma setengah dari anak-anak normal yang lain, anak-anak seusianya. Mungkin anak yang lain sudah bisa sekolah, bawa tas berangkat ke sekolah. Anak kita masih belajar merangkak. Betapa sedihnya orang tua. Demikian juga hati Tuhan. Tuhan ingin kita bertumbuh semaksimal mungkin. Juga di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15b, bertumbuh di dalam segala hal kepada Dia. Ini yang Tuhan kehendaki. Dalam segala hal. Orang tua tentu enggak ingin punya anak badannya udah tumbuh besar, tapi telinganya tuli. Atau matanya kabur tidak bisa melihat. Atau lumpuh tidak bisa berjalan. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam segala segi hidup kita.
Ada begitu banyak segi hidup kita. Seperti 2 Petrus 1 ayat 57 memberi contoh. Sejak permulaan lahir baru, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam iman, kebaikan, pengetahuan akan Tuhan, kelakuan tertib, bertumbuh juga dalam ketekunan, dalam ibadah, kasih persaudaraan, dan bahkan masih ada banyak lagi hal-hal yang lain, sangat banyak dalam kejujuran, kesetiaan, kerendah hatian, persekutuan, kesucian. Ada banyak sekali, terlalu banyak untuk diperinci satu persatu. Dan target yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh adalah mencapai kesempurnaan. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini kehendak Tuhan. Satu target yang cukup tinggi, tidak main-main. Oleh karena itu ayo kita berlomba-lomba untuk menumbuhkan rohani kita. Jadi kita lihat, menumbuhkan rohani itu adalah kehendak Tuhan untuk setiap kita. Perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Harus kita kerjakan sungguh-sungguh. Kita usahakan sungguh-sungguh semampu kita. Ini bagian kita. Kewajiban kita harus kita lakukan. Kalau kita mau melakukan bagian kita, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menopang kita sehingga kita mampu melakukannya. Bagaimana seandainya kita sudah tahu, kita sudah mengerti, tapi tetap tidak mau melakukannya? Tuhan bilang dalam Lukas 6 ayat 46, mengapa engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan hal-hal yang kukatakan? Tuhan itu berarti tuan, bos, majikan yang harus ditaati dengan sepenuh hati. Kalau kita panggil Tuhan, Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, percuma saja. Tuhan bilang itu menipu dirimu sendiri. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi jadilah kamu pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Itu menipu dirimu sendiri. Pelaku firman setelah dia mendengar, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Beda dengan pendengar. Kalau pendengar, dia hanya jadi pendengar, pemirsa yang terhormat, tapi tidak dilakukan. Bukan ini yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah jadi pelaku. Mendengar, mengerti, lalu melakukan. Rom 2 ayat 13 mengatakan, pelaku-pelaku firman yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Bukan pendengar. Bagaimana dengan pendengar? Pendengar tidak akan dibenarkan oleh Tuhan alias disalahkan. Lukas 12 ayat 47 mengatakan, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kalau tahu tapi tidak mau melakukan, Tuhan bilang tidak dapat berkat, tapi justru dapat pukulan, dapat hukuman. Sama kan seperti kita, mungkin kita beritahu anak kita, jangan main sepak bola di dalam rumah ya, nanti memecahkan kaca, memecahkan vas bunga dan lain-lain. Tapi anak itu terus bermain, akhirnya pecah vas bunga kita dan lain-lain. Mungkin anak itu dipukul supaya dia kapok, berhenti, tidak melakukan lagi kesalahannya. Demikian juga Tuhan. Dengan hati yang kasih, Tuhan biarkan hukuman itu jatuh. Apa tujuannya? Supaya tidak terus dalam dosa dan kesalahannya. Supaya tidak sampai mengalami hal-hal yang lebih jelek lagi. Celaka yang lebih dahsyat lagi. Itu hati Allah. Hati yang penuh cinta. Bahkan Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 21.
Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jelas, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi orang yang mau melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Itu yang boleh pulang ke rumah Tuhan di surga kelak. Oleh karena itu ayo, sementara kita dengar firman Tuhan. Sementara Roh Kudus berbicara dalam setiap hati. Roh Kudus menunjukkan mana-mana kelemahan kita, kekurangan kita, apa yang masih menjadi dosa ganjalan dalam hidup kita. Jangan keraskan hati. Bilang, Tuhan aku mau. Aku janji Tuhan aku akan buang. Sehingga tahun ini aku boleh bertumbuh dengan lebih baik lagi di hadapan-Mu. Yang kedua selanjutnya kita mau lihat. Siapa saudara, Bapak Ibu, kalau mungkin diberi tawaran, siapa yang mau menukarkan anting-anting emasnya dengan permen jeli yang begini menarik, memikat? Anting-anting emasnya yang kecil atau mungkin satu cincin emas kecil ditukarkan dengan satu genggam penuh permen jeli, ada yang mau? Mungkin Bapak Ibu tertawa ya. Jelas kita yang sudah dewasa mengerti terlalu jauh bedanya, tidak sebanding harganya. Anting-anting emas itu meskipun kecil, tapi harganya sangat tinggi. Tidak sebanding dengan jeli yang lebih murah. Kita dewasa, sudah tumbuh, sudah mengerti. Tetapi kalau anak-anak, banyak yang tidak mengerti. Mungkin kita sudah sering lihat di media sosial bagaimana anak-anak kecil itu ditipu oleh penjahat. Hanya diberi makanan yang remeh, mau menukarkan, memberikan anting-anting emasnya kepada orang jahat itu. Bahkan tidak cuma anting-antingnya aja yang diberikan, anaknya diajak ikut, mungkin cuma diberi iming-iming mainan, mau ikut dibawa pergi, hilang. Kenapa? Karena anak ini masih kecil, belum bertumbuh, belum punya banyak pengertian. Sehingga mudah ditipu. Demikian juga yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bertumbuh dalam firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah kena tipu daya iblis. Iblis itu begitu lihai. Baik iblis juga segala kaki tangannya. Begitu pintar, begitu lihai. Terus berusaha untuk menipu anak-anak Tuhan. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 14. Supaya kita jangan lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan ke sana kemari dan terbawa oleh setiap angin ajaran. Dengan tipu daya dan kelicikan manusia dan dengan siasat untuk menyesatkan. Tuhan sudah mengingatkan akan ada begitu banyak kesesatan yang datang. Dan itu akan menyasar, yang dijadikan korban adalah kanak-kanak rohani. Yang tidak punya fondasi kebenaran firman Tuhan. Tidak punya pengenalan akan Allah. Sehingga mudah diombang-ambingkan ke sana kemari. Si A bilang A, ikut A. Yang B bilang salah itu bukan A, B, ikut B, ikut C, D, diombang-ambingkan ke sana kemari, tersesat ke sana kemari. Ini yang akan terjadi. Contoh sederhana, kalau beberapa tahun yang lalu, juga tahun lalu ada viral di media sosial bagaimana eutanasia, bunuh diri secara legal, jadi disuntik mati. Bukan karena kena hukuman, tapi karena permintaannya sendiri, itu sudah diizinkan di beberapa banyak negara. Makin lama makin banyak negara yang melegalkan, meresmikan, mengizinkan dijalankannya eutanasia ini. Di dalam video-video itu kelihatan beberapa manula, mereka berteriak, bertepuk tangan, begitu gembira karena diizinkan eutanasia. Termasuk beberapa orang Kristen juga, termasuk diizinkan di beberapa negara yang menyebut dirinya negara Kristen juga.
Padahal eutanasia ini adalah bunuh diri. Langsung lompat ke neraka, langsung diterima oleh iblis. Tapi orang-orang yang tidak punya pengertian firman Tuhan ini, mereka tidak mengerti. Mereka pikir enak, bisa mati secara bahagia, bisa dada-dada dulu, dada nak, dada cucu, kemudian disuntik dan mati dengan tenang. Padahal ini bunuh diri, langsung masuk neraka, langsung binasa dalam cengkraman setan. Bahkan tahun lalu sudah diciptakan satu alat untuk eutanasia, yaitu sarco-suicide pouch, dari kata sarkofagus yang artinya peti mati dari batu. Kelihatannya begitu elegan. Orang itu bisa masuk ke dalam situ, dioperasikan sendiri dari dalam. Ini pakai prinsip hipoksia, jadi level oksigen diturunkan di bawah standar, sehingga tidak sampai 1 menit orang itu sudah mati. Ini penciptanya, Philip dan Alexander ini yang menciptakan alat sarko ini. Dan ini dipakai sebagai alat eutanasia yang mudah, kelihatannya mati dengan bahagia, dengan elegan. Padahal langsung masuk ke dalam neraka. Ini kesesatan-kesesatan. Contoh yang lain lagi, firman Tuhan jelas berkata tidak boleh bercerai. Tapi zaman sekarang jalan sempit itu dilebarkan. Di sini dilebarkan sedikit, di situ dilebarkan sedikit. Dicarikan alasan-alasan untuk mengizinkan perceraian. Juga gereja mulai mengizinkan LGBT. Gereja mau memberkati pernikahan homo, ini yang laki. Lah ini yang perempuan, begitu menjijikan. Mereka bilang halah LGBT itu adalah kelainan sejak lahir kok. Dengan ringan mereka mau melemparkan kesalahan kepada Allah Sang Pencipta. Padahal ini adalah dosa perzinahan yang sangat keji di hadapan Tuhan. Juga gereja lain yang jelas-jelas mengajarkan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ini gerejanya dengan ini simbolnya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah datang kedua kalinya ke dunia. Dan kali ini Yesus berinkarnasi jadi seorang wanita yang bernama ini, yang Xiangping, ini foto-fotonya. Dan Yesus dalam inkarnasinya yang kedua turun di Cina. Jelas-jelas salah. Dan mereka bilang Alkitab itu sudah kuno. Tidak cocok lagi untuk zaman kita sekarang. Karena itu mereka bikin Alkitabnya yang baru. Dan masih ada begitu banyak hal-hal yang jelas-jelas terang-terangan melawan firman Allah. Tapi gereja ini cukup besar. Apalagi gambar-gambarnya, video, puji-pujian, video filmnya begitu banyak. Ini simbolnya yang biru hijau, biru kuning ini. Begitu bagus, awas. Kalau kita tidak berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup dipimpin Roh Kudus, susah untuk mengenali. Ya, ini satu kesesatan yang begitu banyak terjadi. Memang Tuhan sudah mengingatkan kita bakal ada banyak kesesatan di akhir zaman ini. 2 Tesalonika 2 ayat 3 mengatakan, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun. Ada begitu banyak dengan segala macam cara. Karena hari itu tidak akan datang kecuali terjadi kejatuhan lebih dahulu. Lalu manusia dosa itu dinyatakan, yaitu putra kebinasaan itu. Antikris itu. Sebelum Tuhan datang akan ada banyak penyesatan. Banyak mesias-mesias palsu datang. Mencoba menyesatkan umat Tuhan. Dan makin lama arus penyesatan itu akan makin deras. Makin banyak. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan mudah akan kena terpa, kena terjang. Dijatuhkan, disesatkan. Belum lagi begitu banyak kesulitan, ancaman, tekanan dari dunia ini. Kalau kita lihat zaman sekarang, COVID aja tidak kunjung selesai. Omikron belum selesai, muncul lagi.
varian-varian baru. Padahal COVID ini sudah bikin begitu banyak kesusahan, kekacauan. Ekonomi menurun, pekerjaan jadi sepi, pendapatan menurun drastis. Begitu menyusahkan. Belum lagi bencana alam. Gunung meletus, banjir, hujan, es, gempa, dan begitu banyak lainnya kita semua sudah tahu. Begitu limpah di media sosial. Belum lagi bermacam-macam kejahatan. Berbagai macam perampokan, penipuan, pembunuhan, perzinahan. Segala macam kejahatan meningkat dengan drastis. Begitu berani, begitu terang-terangan. Kalau kita ingat-ingat 20-30 tahun yang lalu, tidak seperti ini. Baik kejahatan yang murni dengan kemampuan manusia, juga kejahatan yang memakai kuasa-kuasa gelap. Ada begitu banyak, baik gendam, hipnotis, dan banyak lain yang pakai bantuan iblis. Bisa lebih dahsyat, lebih hebat, tapi lebih sulit untuk ditangkap. Karena pakai kuasa-kuasa iblis. Kalau kita tidak tumbuh di dalam Tuhan, bisa jadi mainannya setan, diinjak-injak oleh iblis. Tuhan bilang dalam Matius 24 ayat 6 sampai 10, kita cuplik-cuplik aja ya. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan selanjutnya. Perhatikanlah supaya kamu jangan terkejut. Tuhan bilang kamu akan dengar banyak hal. Awas, jangan terkejut. Tetapi itu pun bukan akhirnya. Ini belum akhirnya. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi kelaparan, wabah, gempa bumi, dan seterusnya. Semuanya ini adalah permulaan sengsara. Baru permulaan, belum akhirnya. Dan ini akan terus meningkat sampai pada puncak-puncaknya. Mungkin saudara pernah lihat banjir bandang, banyak di WA dan lain sebagainya. Ini banjir yang sangat besar, sangat deras, dan datang dengan tiba-tiba. Sungai atau aliran yang tadinya tenang, tiba-tiba bergejolak begitu deras. Ada aliran yang sangat besar, menghanyutkan apa saja. Tidak hanya binatang, sapi, kerbau, juga manusia, juga mobil, juga rumah-rumah yang tidak punya fondasi yang kuat, dihanyutkan, dibawa pergi, hilang, hancur semua. Kalau secara jasmani saja sudah begitu mengerikan. Ini juga yang akan terjadi secara rohani. Sebentar lagi arus kesesatan, arus tekanan, arus ancaman itu, kesulitan akan datang seperti banjir bandang. Bahkan seperti tsunami menerjang semua orang. Kalau kita tidak tumbuh di dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa bergantung penuh pada Tuhan, akan mudah terseret oleh arus. Dibawa makin lama makin jauh dari Tuhan, makin undur dari Tuhan. Tidak sanggup, tidak mampu menghadapi semua kesulitan-kesulitan ini. Tuhan sudah tunjukkan, Wahyu 22 ayat yang ke-11, orang yang tidak benar, biarlah ia terus berbuat yang tidak benar. Dan orang yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini satu kubu. Kubu yang kedua, dan orang yang benar, biarlah ia terus mengerjakan kebenaran. Dan orang yang kudus, biarlah ia terus kudus. Jadi kita lihat ada dua kubu. Yang benar akan terus meningkat, makin benar, makin suci, sampai sama seperti Kristus. Sebaliknya, yang tidak benar, yang cemar, akan terus berbuat dosa-dosa yang makin keji, makin jahat, sampai akhirnya jadi seperti iblis. Cuma ada dua pilihan. Dua kubu ini akan sama-sama meningkat di akhir zaman. Kalau kita tidak bertumbuh, mudah terseret, mudah hanyut, jatuh dalam segala macam dosa-dosa. Dan dosa itu yang membuat rohani kita tidak bisa bertumbuh,
tidak bisa naik, meningkat, juga tidak bisa masuk ke dalam surga. Akhirnya terpaksa dibuang ke dalam neraka. Bayangkan betapa susahnya hati Tuhan. Ini bukan rencana Tuhan untuk kita. Orang tua aja tidak pernah bikinkan rencana jelek untuk anak-anaknya. Apalagi Allah yang sangat mengasihi kita. Allah tidak pernah membuat rencana yang jelek. Tidak pernah merencanakan hal-hal yang sangat jelek untuk anak-anaknya. Tuhan sudah menyediakan surga yang begitu indah. Surga yang begitu mulia untuk kita, anak-anaknya. Bahkan tidak cuma surga yang sekarang ini yang sudah begitu indah. Tuhan sudah bikin rencana. Seperti kalau orang tur ada itinerary, ada rencana perjalanan. Tuhan juga sudah bikin rencana-rencana indah satu rentetan. Nanti satu kali buat kita yang masih hidup. Tuhan akan datang di awan-awan. Menjemput kita, membawa kita naik ke awan-awan. Bertemu dengan Tuhan. Satu pertemuan yang mulia, yang indah. Disambung lagi setelah itu naik ke dalam surga. Ikut dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Luar biasa. Setelah itu turun kembali ke dunia yang sudah dipulihkan. Bersama-sama dengan Kristus memerintah di kerajaan 1000 tahun. Selama 1000 tahun yang begitu damai, begitu indah. Tidak berhenti di situ saja. Selanjutnya masuk dalam surga bumi baru. Yerusalem baru yang indah. Ini rencana-rencana indah yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Tuhan sudah beritahukan kepada setiap kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Karena itu kalau Tuhan bilang, ayo nak, bertumbuh nak. Meskipun kadang-kadang untuk bertumbuh itu sulit, berat, kadang-kadang menyakitkan. Tapi Tuhan dorong, bahkan Tuhan paksa setiap kita untuk bertumbuh. Karena Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Ada begitu banyak rencana indah yang sudah Tuhan sediakan buat kita yang mau bertumbuh. Sama seperti kita. Kita orang tua dari pagi anak-anak sudah dikirim berangkat ke sekolah. Terus sampai siang. Ada yang pulang, ada yang tidak pakai pulang. Sambung lagi les. Matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Sampai malam baru pulang. Masih lagi bikin tugas, belajar buat ujian. Kenapa kok orang tua tega? Apa orang tua mau menyiksa anaknya? Tentu tidak. Kita mengerti secara jasmani kalau anak-anak ini dia pandai. Dia punya banyak kemampuan. Dia bisa dapat masa depan yang lebih indah. Ini wajar, logis secara akal. Meskipun untuk kita anak-anak Tuhan, kita punya jalur khusus, jalur berkat dari Tuhan. Tapi ini biasa, secara jasmani juga harus kita lakukan sebaik-baiknya. Karena ini adalah bagian kita. Demikian juga secara rohani, kita harus lakukan bagian kita. Bagaimana seandainya Bapak Ibu punya anak, mungkin kelas 3 SD, dia bilang, "Ma, sulit sekali belajar ini mah, bosen aku gak mau belajar lagi. Saya sudah bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung. Mulai besok saya keluar dari sekolah. Saya sudah gak mau sekolah lagi." Kira-kira bagaimana reaksi Bapak Ibu? Mungkin seperti ini ya. Bisa diomelin 1 jam. Mau jadi apa kamu? Mau kerja apa kamu? Nanti anak istrimu mau dikasih makan apa? Bisa 1 jam diomelinya. Secara jasmani kita mudah mengerti hal ini. Tapi seringkali secara rohani kita tidak mengerti. Sehingga meremehkan, melupakan pertumbuhan rohani itu. Padahal Tuhan bilang ada bermacam-macam tingkat. Dan sampai di mana tingkat rohani yang kita capai di dunia ini, itu akan jadi tingkatan kita untuk kekal di surga.
pada saat terakhir kita hidup di dunia sebelum kita menghadap Allah. Mungkin misalnya tingkatan rohani kita mencapai angka 70. Maka 70 itu juga yang akan jadi tingkatan kemuliaan. 70 ini juga yang akan jadi tingkatan pahala kita untuk kekal di surga. Karena itu Tuhan terus mendorong, ayo nak, tingkatkan rohanimu, terus bertumbuh, terus berusaha, lakukan bagianmu untuk meningkatkan rohanimu. Kalau sampai saat ini melewati begitu banyak wabah penyakit, begitu banyak kesulitan, Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Apa maksud Tuhan? Supaya kita bertumbuh lagi lebih indah, bertumbuh lagi lebih tinggi dalam hari-hari yang akan datang. Dalam menapaki tahun yang baru ini, Tuhan mau kita bertumbuh. Terus mengerjakan bagian kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Makin lama makin indah. Seperti yang 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terus sampai mencapai kemuliaan yang penuh. Asal kita mau, Tuhan akan menolong kita. Asal kita melakukan bagian kita, Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Ayo kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau bertumbuh Tuhan. Aku mau berusaha semampuku. Tuhan yang akan menolong kita, membimbing kita, menuntun kita. Ayo melangkah dengan iman. Roh Kudus akan menyertai kita, membimbing setahap demi setahap. Tuhan akan memberikan tuntunannya seperti orang tua menggandeng anaknya. Demikian juga Tuhan akan menggandeng setiap kita sehingga kita boleh mendapat kemenangan demi kemenangan. Mari saudara, kita mau nyanyikan satu lagu, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan wajah-Mu dan
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, seperti kata-kata lagu yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, ini permohonan kami Tuhan. Di hari-hari awal tahun baru ini Tuhan, kami mau Tuhan bertumbuh Tuhan. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang melihat setiap hati-hati yang sungguh-sungguh mau, sungguh-sungguh rindu untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Tuhan Engkau tolong, Engkau kuatkan Bapa, sehingga setiap kami boleh makin indah di hadapan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menyelidiki, Engkau yang melihat setiap hidup kami Bapa. Tuhan tolong tunjukkan Tuhan, mungkin masih ada kelemahan, masih ada kekurangan-kekurangan Tuhan. Tolong Roh Kudus Engkau berbicara lebih jelas, sehingga kami boleh memperbaiki Tuhan setiap kekurangan kelemahan kami Tuhan. Sehingga umur yang Tuhan berikan, hidup yang Tuhan berikan kami dalam tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh pakai dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, Engkau yang akan menolong, menuntun, membimbing kami dan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GTI Bukit Zaitun Batam Bapa. Mulai dari Bapak Gembala, Sidang dan seluruh keluarganya. Juga seluruh panatua-panatua, seluruh pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Juga sampai seluruh jemaat Tuhan di sana Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mengurapi, Engkau yang menyertai satu persatu Tuhan. Engkau yang menguatkan, menopang, melindungi mereka Tuhan. Dalam tahun yang baru ini, menghadapi segala permasalahan, segala pergumulan, Engkau yang menjadi penolong bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kasih-Mu Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan beserta dengan semua pelayan Tuhan, Tuhan bisa bersehati, saling mendukung, saling menguatkan, sehingga pekerjaan-Mu di Batam ini Tuhan boleh bertumbuh dengan baik dan bersama-sama meningkat dalam kerohaniannya. Dan satu kali kelak kami boleh bertemu bersama-sama bersukacita di dalam rumah-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Tuhan memberkati saudara.